Shalom Bapak Ibu. Ya, senang ketemu Bapak Ibu lagi di tempat ini pada saat ini. Dan happy kita bisa bareng-bareng lagi pada saat ini. Dan tema yang kita selama 2 bulan ini memang ngomongin masalah connected with dengan tubuh Kristus gitu ya. Kita tema saya kasih tema mingguan ini curhatan tubuh Kristus, itu sih judul pada saat ini. Jujur sebenarnya ini adalah sambungan dari khotbah saya 1 bulan yang lalu di C4 cuma waktu itu, cuma saya nggak tahu ada YouTube-nya apa enggak ya. Saya akan ada ulang sedikit khotbah yang di C4 sebagai dasar aja background dari khotbah pada saat ini. Ini sebenarnya agak nyambung nih sebenarnya sama yang C4 kemarin. Dan jujur juga ini sedikit introduksi, sedikit curhat juga saya. Ini bukan khotbah yang kepikiran sama saya sebulan yang lalu. Jadi sebenarnya khotbah yang saya siapin itu udah jadi. Jadi runutannya dari bulan lalu itu sebenarnya udah jadi. Cuma 2 hari yang lalu kok tiba-tiba di hati saya bukan ini, jangan ini gitu. Jadi dirubahlah khotbah yang sebenarnya udah jadi itu tuh. Jadi khotbah yang sekarang ini saya disampaikan di depan saudara pada saat ini ya. Jadi ini khotbah sebenarnya suara hati dari 2 hari yang lalu. Dan saya mohon maaf kalau andai kata mungkin bagi beberapa dari antara saudara khotbahnya hari ini agak keras. Jadi saya saya kasih warning dulu di depan. Ini mohon maaf. Tapi kalau andai kata khotbah pada saat ini sedikit keras, cukup keras. Dan tapi ini adalah suatu hal yang harus kita address sebagai tubuh Kristus gitu ya. Jadi itulah ya. Mari pertama-tama mari kita buka Efesus 2 ayat yang ke-19. Efesus 2 ayat yang ke-19 sebagai dasar. Ini sebenarnya saya khotbahin 1 bulan yang lalu di C4 di South. Efesus 2 ayat yang ke-19 ini dasar dari khotbah ini ya. Sebelum kita lanjut ngomongin ke masalah curhat itu tubuh Kristus. Efesus 2 ayat yang ke-19 mengatakan seperti ini, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Di situ ada saya merahin, kawan sewarga itu satu warga negara. Dan orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah itu maksudnya adalah oikos. Anggota keluarga Allah itu oikos yang katanya dipakai ya. Itu maksudnya adalah keluarga dekat dalam satu rumah. Ini ngomongin soal identitas kita sebenarnya. Identitas kita ketika kita ada di dalam gereja, saudara sorry ya, mohon maaf, bahwa visi Tuhan bagi gereja, dia nggak bikin satu perkumpulan tanda kutip ya. Ini kita nih semua di sini ini bukan satu perkumpulan. Tadi dibilang di Efesus 2 ayat ke-19 bilang yang pertama kita ini satu warga negara. Saya nggak arah ke situ deh ya waktunya. Tapi yang kedua dibilang bahwa kita ini adalah satu oikos, satu keluarga gitu. Visi Tuhan itu nggak soal ngomongin soal gereja itu nggak ngomongin soal masalah organisasi sebenarnya, tetapi ngomongin lebih ke arah family. Jadi apabila saudara datang ke tempat ini, datanglah dengan hati bahwa saya datang bukan sebagai pendatang, saya datang bukan sebagai pengunjung, saya datang bukan sebagai orang yang mau menikmati, tetapi lebih kepada ketika saya hadir di sini, saya adalah anggota dari keluarga. Karena itulah kita. Saudara masing-masing ini adalah kita sebetulnya adalah keluarga gitu. Satu keluarga di dalam Tuhan. Dan keluarganya bukan keluarga jauh, bukan keluarga yang nggak tahu di mana ketemunya. Tetapi di dalam Kristus kalau dibilang di Efesus tadi itu adalah kita ini sebenarnya keluarga dekat gitu. Keluarga satu rumah. Nah, kalau andai kata kita nggak punya pemahaman ini, agak repot untuk melanjutin ke khotbah yang ini ya. Dapetin dulu intisarinya bahwa apabila saudara datang ke dalam gereja, saya datang sebagai anggota keluarga Allah. Dan orang di kiri dan kanan saya itu adalah keluarga saya. Saya datang bukan sebagai spectator, pengunjung, ngeliat ibadahnya keren gitu ya, bagus ibadahnya dan jujur ya, GSI Bethlehem ibadahnya keren banget sih. Tapi datang jangan
dengan itu gitu loh. Tapi datang sebagai saya adalah bagian dari keluarga Allah dan semua orang yang ada di sini adalah keluarga saya. Itu loh sebenarnya intinya gitu ya. Ketika kita ngomongin connected, terhubung dengan keluarganya Tuhan, terhubung dengan tubuh Kristus, itu loh sebenarnya intinya. Kita datang sebagai bagian dari keluarga, bukan sebagai pengunjung. Dan karena kita adalah bagian dari keluarga, dalam hikmat Allah, Rasul Paulus ngomongin sama masalah tubuh Kristus. Itu ada di di 1 Korintus 12 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-27. Ini yang kita bahas pada hari ini ya. Di sini ada masalah yang menarik yang muncul dari hubungan keluarga. Problem-problem dari anggota keluarga. Sebenarnya banyak, tapi yang kita bahas saat ini 3. 3 aja. Saya jadi buku sebenarnya. Bagus banget. 1 Korintus 12 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-27. Agak panjang. Saya akan bacain sama saudara secara cepat ya. Oke. Udah ya, 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-27. Oke, saya bacain ya. Karena seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. 1 Korintus. Bisa di ini, kekecilan soalnya di tempat saya. Saya bacain. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di mana pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di mana penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di mana tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Oke, lanjut ya. Saya cepet ya. Di sini ada 3 masalah yang dialami oleh tubuh Kristus yang digambarkan sama Rasul Paulus sih, 1 Korintus 12, 11 sampai 27. Setidaknya ada 3 masalah. Ini 3 masalah yang kita omongin hari ini ya. 3 problem ya. Problem yang pertama, curhatan si orang kecil yang ngomong, kayaknya gue gak penting. Ayatnya 1 Korintus 12 ayat 15 sampai 16, andai kata kaki berkata karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia gak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Nih problem banyak orang di dalam gereja. Banyak orang dalam gereja ngerasa minder. Kenapa? Karena ngerasa bahwa saya ini siapa itu, ya enggak ya? Saya mah cuma remahan rengginang dalam toples kongguan. Siapa saya ya? Kalau dibandingin sama orang-orang yang di depan mimbar ini nih, ya, kayaknya bukan apa-apa tuh, siapa ya? Saya mah nggak bakal bisa lah kayak Daniel Yosafat tuh yang berdiri di depan gini yang khotbah begini gitu ya. Ya udahlah gitu ya. Lah ya problemnya masalahnya siapa yang nyuruh saudara jadi kayak saya?
Kan gak ada juga yang nyuruh saudara berdiri di depan mimbar begini khotbah gitu. Tapi banyak orang ngerasa minder gitu. Ngerasa bahwa saya gak punya uang, saya mah ya ekonomi gak terlalu, ya gak kaya juga. Atau ya saya punya keahlian apa ya. Lalu ngerasa bahwa kayaknya saya gak bisa kasih kontribusi apa-apa deh gitu. Lalu berhenti untuk berkontribusi. Itu kan sama aja kayak ngomong, karena saya bukan tangan, karena saya bukan pengkhotbah di depan mimbar, saya bukan anggota tubuh Kristus. Karena saya bukan WL di depan, karena saya bukan gak jago main musik, berarti saya bukan tubuh Kristus. Kan gak gitu sebenarnya. Tapi banyak orang berpikiran modelnya kayak begitu gitu. Dan ini bahaya. Bahaya nih. Dan ini saya kasih tahu nih, bahayanya kenapa ini bahaya. Efesus 4 ayat ke-16. Ngomongnya gini, daripada nyala seluruh tubuh, daripadanya ya, Kristus nih. Daripada nyala seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nih ya, dijelasin kenapa pandangan tadi agak bahaya. Kita fokus ke ini ya, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Kalau dalam terjemahan baru, yang diterjemahinnya pelayanan semua bagian sesuai dengan kadar pekerjaan tiap anggota. Sebenarnya kalau ini pakai terjemahan lain ya, pakai terjemahan King James, saya translate ke dalam bahasa Indonesia. Kata yang dipakai itu, terjemahan King James adalah, bisa dimunculin enggak? TB, pelayanan semua bagian sesuai dengan kadar pekerjaan anggota, KJV sesuai dengan kerja. Nah ini dia nih. Nah oke. Kalau terjemahan King James-nya, ini sesuai dengan bahasa Yunani-nya. Disatukan oleh sesuai dengan kerja. Kata yang dipakai adalah energeia. Di dalam ukuran masing-masing bagian, coba. Kita semua punya kapasitas misalnya. Tuhan ngerti bahwa kita semua itu punya potensi. Dan yang Tuhan minta saudara nggak jadi orang lain, jadi diri sendiri. Dan kita punya ukuran kita masing-masing, kita punya bagian kita masing-masing. Dan bukan berarti karena saya berdiri di depan sini berarti saya lebih hebat dari saudara. Enggak. Saya punya bagian saya dan saudara punya bagian saudara. Gitu. Kita semua punya porsinya kita masing-masing. Yang mesti kita kerjain adalah itu tuh, energeia itu. Dan kata energeia itu kan dibilangnya daya kerja yang aktif. Wah, itu bahasanya ini banget ya. Simpelnya segini. Kalau saudara ngerasain kuasa Allah dalam diri saudara, saudara tunjukin kepada orang-orang yang ada di samping saudara. Yang ada dekat saudara supaya mereka ngelihat Tuhan tuh kayak apa. Kalau bahasa lebih simpelnya lagi ya, mau gak saudara jadi saluran berkatnya Tuhan buat orang di samping kiri dan kanan saudara? Ini gak lagi ngomongin soal pelayanan ya. Bukan pelayanan di gereja nih. Soalnya orang konotasinya kalau andai kata dibilang pelayanan itu pelayanan di gereja. Bukan. Ini lagi ngomongin kehidupan sehari-hari. Mau gak saudara berfungsi, nunjukin Tuhan buat orang-orang di sekitar saudara, mau gak saudara jadi saluran berkat untuk orang di sekitar saudara? Kalau enggak, dampaknya fatal. Saya minta 3 orang, ya. Ada ini enggak? Maju ke depan enggak? Ini akibatnya. Bentar ya, ini kita belum briefing nih soalnya ini. Oke, jadi bertiga baris di depan. Nah, itu ya. Wih langsung ya. Dari tinggi ke pendek langsung loh, tanpa diminta loh. Ini udah training ini berarti ya. Baru berkenalan namanya. Maleaki. Hah? Maleaki. King. Hah? King. Aldo, oke. Saudara perhatiin tadi ayat yang Efesus 4 ayat 16 tadi ya. Rapi disusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian. Boleh dibalikin tadi Efesus 4 ayat yang ke-16.
Sebelumnya? Sebelumnya? Ya, ini yang diikat menjadi satu pelayanan semua bagian kan? Boleh pegangan tangan? Nah, pegangan tangan. Nah, saudara tahu tubuh Kristus itu, ini kikatnya ini nih. Ini nih, pelayanan semua bagian. Yang bikin jadi satu, pelayanan Maleaki ke Kingking, pelayanan Kingking ke Aldo. Ini nih, yang bikin jadi satu. Ini nih, pelayanan. Ini nih, pelayanan. Yang dimaksud pelayanan ini, bukan pelayanan di gereja ya. Jadi bilang, yang maksud pelayanan di sini adalah, dia Maleaki jadi berkat enggak buat si Kingking? Jadi saluran berkat Tuhan enggak? Nunjukin Tuhan enggak? Yang dimaksud pelayanan di sini, yang ngikat ini nih, Kingking jadi berkat enggak buat si Aldo? Saudara tahu bahayanya nggak bekerja karena minder, saya bukan siapa-siapa, saya nggak jadi berkata karena saya nggak bisa kontribusi apa-apa. Sorry, lepasin. Ini nih akibatnya. Nggak, jangan. Sorry, belum briefing. Karena Maleaki sih kasih berkat, dia bertumbuh terus. Tapi karena si Kingking nggak jalan, nggak melayani, putus. Akibatnya dia sendiri. Akibatnya dia nggak bertumbuh. Karena nggak dikasih. Nyambung ya? Ini problemnya ya. Ini kan terjadi di banyak nih ya. Di dalam gereja ya. Banyak orang nih kayak si Aldo ini nih, jalannya sendirian. Terlepas. Kenapa? Karena orang-orang yang dekat sama dia nih, kagak ngasih, gak jadi saluran berkat buat si Aldo. Masalahnya, jadi ini kayak bergerak sendirian, gak tersambung sama tubuh Kristus. Jadi akibatnya dia mandek. Akibatnya dia gak bertumbuh. Akibatnya dia gak kemana-mana. Karena yang ini terlepas tuh, gak ngasih. Udah nih gini, kalau ada di antara anggota keluarga yang kok kayaknya dia gak berubah ya. Kok kayaknya dia gak bertumbuh ya. Kok kayaknya dia gak kemana-mana ya. Kok kayaknya dia gak. Jangan buru-buru nyalahin. Emang orang ini keterlaluan, emang orang ini kelewatan, emang orang ini. Jangan keburu-buru nyalahin dia loh. Tapi tolong ngaca dulu, jangan-jangan memang gara-gara si Kingking ini nih. Sorry jadi korban nih. Dianya nggak nyambung soalnya. Nggak jadi saluran berkat buat si Aldo. Nggak nunjukin kuasa Tuhan juga. Karena kenapa? Banyak hal dalam dirinya. Dalam konteks kita, dia minder. Tapi akibatnya, gara-gara dia, masalahnya dia nih ya, yang ini nggak bertumbuh. Serem nggak? Yang serem lagi, kalau yang ini yang putus. Udah putus tadi. Tuh akibatnya berentet. 2 akibatnya. Yang ini gak bertumbuh, yang sono jadi gak bertumbuh juga. Tubuh Kristusnya gak pernah nyambung-nyambung nih, karena gak pada pelayanan. Kayak gini bukan pelayanan di gereja ya. Tadi bilang ya. Banyak sendiri-sendiri. Gak pada bertumbuh pula. Tapi kan saya gak punya duit, ini kan gak ngomongin duit. Banyaknya yang bisa kita lakukan gratis. Cuma butuh waktu. Nanyain kabar, datang ngebesuk, ngeliat, doain. Emangnya butuh duit? Saudara berdoa bayar gak? Tuhan, cepeceng kata Tuhan. Kan enggak.
Tapi kalau andai kata saudara nggak melakukan fungsinya kita, ada orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita yang seharusnya bertumbuh jadi nggak bertumbuh. Gara-gara kita. Ini awasan ya buat kita ya, mesti ya. Termasuk buat saya ya. Jujur ya. Saya ketika dapat ini saya refleksi, saya ngelihat diri saya, oh ternyata saya juga adalah orang-orang yang melepaskan. Saya adalah termasuk orang yang melepaskan hubungan sehingga orang yang ada di sekitar saya juga nggak bertumbuh. Saya bagian dari itu, dia harus ngakuin ya. Tapi bisa jadi ini juga terjadi dalam kehidupan saudara gitu. Kalau andai kata itu terjadi, kita mesti bertobat bareng-bareng nih kayaknya. Karena banyak orang jangan-jangan di gereja kita, di sini nih anggota keluarga yang gak bertumbuh gara-gara kitanya yang melepaskan pegangan. Karena kitanya gak jadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar, Tuhan taruh di sekitar kita gitu. Karena kitanya gak bekerja tanda kutip. Gak munculin kuasa Tuhan loh. Kitanya gak ngedoain, kitanya gak merhatiin, kitanya gak. Dan lucunya kita nyalahin orangnya. Bisa jadi ada andil kita juga. Problem nih. Salah. Terima kasih. Tepuk kasih tepuk tangan. Oleh karena itu gini ya. Kalau kita tidak memberikan energia tadi itu ya, energi, kuasa Tuhan gitu. Yang bekerja dalam kehidupan kita supaya orang-orang juga ngerasain bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkaya dalam kehidupan mereka. Melalui kita, ada anggota keluarga Allah yang terhambat pertumbuhan. Oke ya, yang pertama, masih ada 2 lagi. Yang kedua itu adalah komentar si selebriti. Kalau yang tadi ngomongnya si kecil, yang ngerasa dia paling kecil. Ini kebalikannya nih. Komentar si selebriti itu aku yang paling penting. Iya. Ayatnya ngomongnya di 1 Korintus 17 ayat 12 ayat 21 bilangnya, jadi mata gak bisa ngomong ke tangan, aku tidak butuh engkau. Dan kepala gak bisa berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Ini kebalikan yang pertama. Kalau yang pertama ngerasa bahwa kayaknya apalah saya gitu. Tapi yang kedua ini ngerasa bahwa semuanya berpusat ke dia gitu. Ini biasanya sih ya. Belum tentu ada di sini juga. Mesti pikir positif dong saudara ya. Biasanya ini menjangkiti banyak di pelayanan-pelayanan yang pelayanan mimbar gitu ya, banyak dilihat banyak orang gitu. Kayak pengkhotbah gitu kan. Ya, WL, singer gitu ya. Jadi pelayanan yang dilihat sama banyak orang, pelayanan mimbar, biasanya ini menjangkiti nih. Ini sindrom selebriti dalam gereja. Beneran loh saudara, kalau saudara berdiri di depan mimbar ya, jelek aja kelihatan ganteng. Nah, kayak saya ngomong gini ya, saya kelihatan intelek. jadi bisa ngubah persepsi orang, bener deh, ganteng, kelihatannya itu keren gitu. Dan ada idola-idola loh di sini loh, benar loh yang pemain-pemain musik ini ada orang yang idolain si A, si B, si C. Andai kata saya bisa kayak si ini, kayaknya keren nih main keyboard sambil merem gitu. Kayak ngerasa ada anugerah Tuhan gitu ya. Gitu ya. Jadi memang nih sindrom yang nih sama orang-orang di sini nih. Dan ngerasa bahwa karena banyak orang yang ngelihat, banyak orang yang muji ini jadi banyak yang fansnya gitu ya. Itu saya kadang-kadang rada risih juga, bukan kenapa-napa nih, bukan lagi ini ya nih. Karena jujur ya, saya tuh pernah satu waktu pas lagi keluar gitu, ada jemaat yang nyolek, "Pastor, mohon maaf, boleh nggak foto?" Ngapain? Saya tuh diberkati banget sama pelayanan pastor. Pastor foto ya.
Saya bilang nggak apa-apa, perlu taruh tangan saya juga nggak? Jadi kayak ada ini gitu ya. Maksudnya ini kan kalau gitu nih orang-orang di sini nih bisa ngerasa kayaknya pelayanan ini nih, pelayanan tujuan utama. Kalau tempat parkir, mohon maaf ya, itu pelayanan paling rendah. Ketemunya pakai knalpot, saya paling keren. Kenapa? Semua mata memandang. Gila. Ya enggak? Sono knalpot memandang. Dimaki-maki pula. Gitu ya. Jadi karena sono di bawah, pelayanannya stratanya lebih rendah dari pelayanan mimbar. Seleb. Lalu ngerasa, pelayanan saya ini penting. Seleb. Kalau bukan pelayanan mimbar, biasanya yang ngerasa begini juga orang yang duduk dalam struktur gereja yang di tinggi-tinggi. Majelis gereja bukan di sini ya. Soalnya bahaya karena gaji saya ditentuin sama majelis gereja. Itu biasanya kalau yang punya jabatan-jabatan gitu tuh yang ngerasa bahwa seluruh dunia karena dia yang decision making. Ini gereja kalau nggak ada gue nggak jalan. Ini gereja kalau andai kata gue nggak mikirin nih ya, nggak bisa. Wah langsung deh, kayaknya semuanya super pusatnya ke dia gitu. Seleb. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kan juga ada model-model kayak begini kan. Kayak ngerasa dirinya paling penting gitu. Kayaknya kalau nggak ada dia nih, kenapa sih semuanya harus saya? Kenapa? Kayaknya dia yang paling ngerebot, paling dan mandang rendah orang gitu. Ini seleb. Ini problem loh sebenarnya dalam tubuh Kristus, orang-orang model seleb gini. Dan jujur ya, masalah selebriti ini nih ya, masalahnya bukan di talenta, bukan. Masalahnya di karakter. Masalahnya. Bukan masalah talenta ya. Orangnya oke, orangnya bagus. Tapi ini bukan masalah talenta ya. Tapi lebih ke masalah karakter sebenarnya. Seleb ini ngerasa bahwa diri dia itu lebih penting dari semua dan mandang rendah orang gitu. Ini orang-orang seleb nih ya, merasa dipakai Tuhan lebih dari yang lain karena memang talentanya. Susah banget dikoreksi karena ngerasa lebih tinggi dan yang ngoreksi jadi kelihatan lebih rendah dari dia. Dan gak bisa kerjasama. Fatal nih. Orang model kayak begini ngerusak kesatuan tubuh Kristus. Kenapa? Karena kita tuh keluarga. Keluarga itu saling bergantung satu sama lain, bukan jadi ajang pamer. Karena kita ini kan family. Nggak ada seharusnya yang kelihatan, tanda kutip saya lebih hebat, saya lebih utama dibandingkan dengan yang lain. Nggak ada sebenarnya pelayanan di mimbar ini termasuk saya, pengkhotbah, saya rohaniawan, pendeta. Dan saya ngerasa bahwa posisi saya jauh di atas saudara. Dan saya kelihatannya lebih dekat di awan-awan dibandingkan saudara. Dan ngerasa bahwa saya punya akses khusus ke Tuhan. Dan kayaknya saudara gak punya akses khusus ke Tuhan. Dan kalau andai kata saudara mau ngedengar suara Tuhan harus lewat saya. Astaga, kan gak gitu kan. Dan kalau andai kata saudara ketemu saya, saudara harus cium tangan. Mesti nunduk-nunduk. Saya aja risih loh saudara, bener deh. Kalau datang ke salah satu live nih ya, saya datang nih ya, kalau gak ada saya rame. Tapi kalau saya datang sepi. Gak ada yang berani ngomong. Takut salah ngomong. Ada Pastor Daniel. Padahal biasa aja gitu. Tapi kan ini kan kenyataan kan ya. Padahal saya sama saudara, kita sama-sama anggota tubuh Kristus kok.
Kita sama-sama anggota keluarga dan saya nggak lebih penting dari saudara. Kita punya porsinya masing-masing. Iya, di dalam Alkitab saudara harus menghormati pemimpin-pemimpin saudara. Betul. Tetapi kan bukan berarti saudara nggak lebih penting dari saya. Jangan sok penting. Sorry ya, saya ngomong agak kasar ya. Kalau ada di antara saudara yang ngerasa bahwa saudara penting, mohon maaf ya, jangan sok penting. Karena kita saling bergantung satu sama lain. Kita nggak bisa jalan sendiri juga. Kita hanya bekerja tadi itu ya. Saya energia orang-orang di sekitar saya. Maka saya melakukan fungsi saya. That's it. Tapi bukan berarti ketika saya melakukan itu saya jadi lebih mulia, saya lebih penting, saya lebih hebat, pelayanan saya lebih utama dibandingkan saudara. Enggak. Bahaya ya. Dan si Serap ini, hati-hati ya, punya potensi dosa Lucifer. Sombong dia. Jatuh. Awas deh, tempat licin. Tempat licin. Terakhir, waktu saya cepat nih dari ya, terakhir. Yang terakhir ini juga gak kalah pentingnya nih. Ini curhatan si luka hati. Kok aku susah sendiri ya? Gak ada yang peduli. 1 Korintus 12 ayat yang ke-26 bilang begini. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Nih, curhatan si Luka ya. Jalan susah sendiri, gak ada yang peduli. Di banyak gereja, saya nggak ngomong gereja Bethlehem nih ya. Di banyak gereja, banyak yang luka, tapi nggak terlihat karena nggak ada yang peduli. Ada orang yang bergumul, tapi ada yang peduli. Bahkan lebih parahnya lagi nih ya. Ada yang bilang, itu mah bukan urusan saya itu mah. Kalau dianalogiin tubuh ya, dianalogiin tubuh nih. Kalau kaki saya terantuk sama ini nih, gitu ya. Ini ya, ini kalau dianalogi. Kaki saya terantuk, ya, kaki ini. Kakinya ngerasa nyeri, yang teriak itu mulut. Yang mikir otak. Kakinya yang sakit, tapi mulutnya yang teriak, "Au!" Yang mikir, mesti ngapain nih ya? Sakit nih, otak nih mikir. Tuh ya. Padahal yang kena batunya kaki. Kalau nih ya, di antara kita ada yang bergumul, ada yang nyeri, tapi yang nggak ada yang lain nggak mikirin, nggak kayak itu ya. Jangan-jangan kita memang belum terkoneksi jadi satu tubuh. Karena dia yang sakit, yang lainnya nggak ngerasa sakit. Biasa-biasa aja. Karena ada yang jatuh, yang lainnya biasa-biasa aja. Jangan-jangan belum terkoneksi nih berarti. Belum satu tubuh nih. Karena satu anggota menderita, seharusnya anggota lain juga ikut menderita. Ikut mikirin gitu. Oke, gak semua kita bisa ngasih jalan keluar. Dan saya juga ngalamin, maksudnya ya kita kan bukan Tuhan, tanda kutip ya. Ada kalanya memang kita gak bisa ngasih jalan keluar. Ada permasalahan-permasalahan yang di sekitar kami, saya sama istri kita ngobrol-ngobrol, aduh gimana ya, seandainya kita punya ini, kita mungkin bisa tolong, tapi ini gak bisa tolong. Ini emang pembicaraan di keluarga nih, kami ngeliat orang-orang di sekitar kami gitu. Tapi
kita memang bisa jadi nggak bisa kasih solusi pada saat itu. Tapi pikirin, doain, itu kan it's something gitu. Dan yang lebih hebatnya lagi kalau andai kata saudara bisa jalan bareng sama orang-orang itu yang pada saat ini sedang bergumul, yang sedang lagi dalam lembah kekelaman gitu. Saudara tega kalau andai kata saudara sendiri lagi berjalan dalam lembah kekelaman dan saudara biarin di jalan sendirian? Tega kalau andai kata ada satu orang dalam kegelapan gak tahu mesti ngapain, saya berjalan kok dalam lembah kekelaman. Lalu saudara bilang itu mah urusan lu bukan urusan gue. Tega. Walaupun kita pada saat ini belum bisa untuk menjadi jalan keluar untuk dia, belum bisa ngasih solusi untuk permasalahannya, seenggaknya kita bisa jalan bareng sama dia dalam lembah kekelaman. Sehingga orang itu gak ngerasa sendirian dalam lembah kekelaman gitu loh. Tega membiarkan orang jalan sendiri. Kita ini family atau bukan? Tapi kalau andai kata itu terjadi, jangan-jangan memang kita belum terhubung sebagai satu anggota keluarga. Let's face it. It's the reality. Ada yang harus diperbaiki dari kita. Mungkin ada yang harus diperbaiki dari life saudara. Ada yang harus diperbaiki dari komunitas saudara. Ada yang harus diperbaiki dari keluarga saudara. Keluarga kita. Saya juga paling kesal kalau andai kata ada ada yang bilang, ada yang shifting maksudnya. Aduh ya, saya mau ngolah kalimatnya dulu dalam otak saya nih. Tuhan akan memberkati kamu. Tuhan akan menolong kamu. Padahal kuasa memberkati dan menolong itu ada di tangan kita. Kesel ya. Jadi mindahin tanggung jawabnya ke Tuhan gitu. Ini banyak kejadian nih. Problem. Tapi kita harus address ini gitu. Kalau kita benar-benar mau jadi satu anggota keluarga. 3 ya, permasalahan yang tadi kita omongin ya. Yang pertama, please dong jangan minder ya. Jadi berkat, karena kalau andai kata saudara gak jadi berkat, orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar saudara menderita. Saudara penting untuk mereka yang Tuhan taruh. Karena melalui saudara, mereka itu diberkati. Jadi jangan ada yang bilang bahwa saya bukan siapa-siapa. Enggak, saudara penting. Setidaknya untuk orang yang Tuhan taruh di sekitar saudara. Karena pertumbuhan mereka tergantung kita. Jadi jangan blame orang-orang itu ya. Kitanya berfungsi apa enggak gitu. Karena bisa jadi kondisi mereka itu disebabkan karena kitanya yang enggak berfungsi. Ya, 1. Yang kedua, please. Jangan sok penting juga. Karena kita saling butuh satu sama lain dan kita saling melengkapi satu sama lain. Ya. Yang ketiga, apa kita satu anggota keluarga? Peduli enggak saudara? Dengan orang-orang, mikirin gak, berdoa gak untuk mereka. Karena kalau enggak kita jangan-jangan ya, belum satu keluarga, mesti berdoa lagi. Jadi satu anggota keluarga. Pesan saya terakhir ya, jangan datang ke tempat ini sebagai pengunjung. Tapi datang ke tempat ini dengan pemikiran, saya adalah bagian dari keluarga Allah. Kalau saudara datang dengan pikiran itu, saudara akan berkontribusi untuk gereja ini. Saudara bangkit berdiri, mari kita renungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Tutup mata saudara, kita
sekali lagi ya, kita merenungkan ini adalah saat yang paling penting supaya kita mengoreksi kehidupan kita pada saat ini. Apakah saya berfungsi enggak? Apakah saya jadi berkat enggak? Apakah saya justru yang menghambat pertumbuhan orang-orang yang ada di sekitar saya? Ini renungan kita ya. Saya percaya mungkin kita butuh waktu untuk mengubah itu menjadi Tuhan menjadi saluran berkat buat orang-orang. Oke. Tapi setidaknya saat ini datang bilang sama Tuhan, ngaku sama Tuhan, saya salah satu ya. Orang yang bisa jadi saya adalah orang yang melepaskan pegangan sehingga orang lain gak bertumbuh. Saya adalah orang yang karena permasalahan saya gak care sama orang-orang di sekitar sehingga mereka terhambat pertumbuhannya gara-gara saya. Kalau itu saudara, ini saat yang paling tepat untuk datang, sengangannya datang kepada Tuhan dan pada saat ini bilang, Tuhan itu saya penyebab orang-orang gak bertumbuh. Orang yang Tuhan taruh dan pada saat ini saya datang ke hadapan Tuhan, saya minta maaf. Pada saat ini saya mau kasih komitmen kepada Tuhan, Tuhan pakai saya. Pakai saya supaya saya bisa ngelihat orang-orang di sekitar saya itu bertumbuh. Kuatin saya. Kuatin saya. Dan kalau andai kata pada saat ini saudara ngerasa saudara mesti berubah. Setidaknya pada saat ini datang kepada Tuhan dan bikin komitmen di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saya justru jadi batu sandungan buat dia. Saya justru jadi yang membuat dia itu gak bertumbuh. Saya justru yang membuat dia itu jadi semakin menjauh dari Tuhan. Saya yang melepaskan pegangan tangan saya. Tutup mata saudara dan kalau saudara adalah orang yang melepaskan pegangan saudara sehingga membuat orang lain gak bertumbuh, pada saat ini berdoa, datang kepada Tuhan dan bilang kepada Tuhan, Tuhan, pada hari ini saya mau berubah. Pada hari ini saya mau berubah. Pada hari ini saya mau berubah. Saya percaya bahwa Tuhan itu ada di depan saudara pada saat ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita. Saya kasih waktu bebas ya untuk saudara ya. Silakan saudara berdoa dan kalau itu saudara bilang sama Tuhan dengan jujur, ya Tuhan, saya itu. Keluarga saya, teman saya, orang di sekitar saya. Mungkin karena saya. Bilang sama Tuhan. Bilang sama Tuhan. Bilang sama Tuhan. Bapak Surgawi, sekali kami bersyukur karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang care. Engkau adalah Allah yang memberkati kami. Engkau adalah Allah yang memberikan kepada kami pertumbuhan. Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tapi pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu, ya Allah Bapa. Kami tahu bahwa banyak kali kami gagal jadi berkat buat orang lain di sekitar kami. Banyak kali kami gagal untuk menjadi saluran berkat Tuhan, untuk menunjukkan kuasa Tuhan yang ada dalam kehidupan kami sehingga orang-orang di sekitar kami ngelihat Tuhan. Banyak kali kami gagal, banyak kali. Tapi pada saat ini kami mau datang ke hadapan hadirat-Mu, ya Bapa Surga, kami tahu kami gak sempurna. Kami butuh bimbingan Tuhan, kami butuh kekuatan Tuhan, kami butuh Roh Allah yang menggerakkan kami. Sehingga mulai dari saat ini, kami mau berjalan loh Tuhan. Kami mau berjalan dengan kuasa Tuhan, supaya orang lain di sekitar kami bisa ngelihat ada kasih Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami.
supaya orang-orang juga bisa ngerasain bahwa Engkau adalah yang berkarya hebat dalam kehidupan kami. Kami gak mau keep ini sendiri, berhenti di kami, enggak. Tapi kami mau orang di sekitar kami juga merasakan kasih Tuhan itu, ngerasain kuasa Tuhan itu. Bapa surga, kami berdoa dan kami bersyukur karena kami tahu Engkau adalah yang sangat baik, dan kami tahu Engkau adalah yang menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Berkati kami ya Bapa surga, supaya orang di sekitar kami juga merasain berkat Tuhan. Karena kami mau alirkan cinta Tuhan, karena kami mau alirkan kasih Tuhan, karena kami mau alirkan kepedulian Tuhan. Kami mau jadi matanya Tuhan, kami mau jadi kakinya Tuhan, kami mau jadi tangannya Tuhan. Bapa surga, inilah kami Bapa dengan seluruh kekurangan kami. Pakai kami sebagai alat. Terima kasih Bapa surga. Sekali lagi kami bersyukur atas firman Tuhan pada siang hari ini. Dan kami rindu menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa surga. Terima kasih.